Cahaya di lorong Kalijaga. Gerbang putih itu berdiri kokoh, menyambut Vida dengan semilir angin Yogyakarta yang hangat. Sebagai mahasiswi baru pendidikan agama Islam di UIN Sunan Kalijaga, ada debar yang tak biasa di dadanya. Tas ranselnya terasa berat, bukan hanya oleh buku, tapi oleh harapan besar untuk menjadi seorang pendidik yang amanah. Ini adalah awal dari perjalanan panjang mencari jati diri. Beradaptasi dengan kehidupan kampus ternyata tidak semudah membalik telapak tangan. Vida harus belajar menavigasi lorong-lorong labirin gedung, memahami jadwal kuliah yang padat, dan menyesuaikan diri dengan dialek teman-teman dari berbagai penjuru Nusantara. Di bawah bayang-bayang arsitektur kampus yang megah, dia sering duduk merenung, mencoba menemukan ritme hidupnya yang baru di kota pelajar ini. Di dalam ruang kelas yang sejuk, Vida bertemu dengan Arisha, teman pertamanya. Mereka mendengarkan penjelasan dosen tentang hakikat seorang murabbi, seorang pendidik yang tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk jiwa. Vida menyadari bahwa menjadi guru agama bukan sekadar profesi, melainkan panggilan hati untuk menebar kebaikan dan nilai-nilai luhur. Tantangan sesungguhnya muncul saat tugas kelompok pertama tiba. Vida dan Arisha harus bekerja sama dengan berbagai kepala yang memiliki ego masing-masing. Diskusi di perpustakaan seringkali berakhir dengan perdebatan panjang. Di sana, Vida belajar bahwa kesabaran adalah kunci utama dalam kolaborasi, dan mendengarkan terkadang lebih penting daripada berbicara. Malam-malam di kosan menjadi saksi bisu perjuangan Vida. Di bawah temaram lampu meja, dia menyusun slide presentasi dan membaca tumpukan literatur. Rasa kantuk seringkali menyerang, namun bayangan wajah orang tuanya dan cita-citanya menjadi pengajar yang berwibawa memberinya kekuatan tambahan. Kedisiplinan mulai terpahat dalam rutinitasnya sehari-hari. Hari presentasi pun tiba. Jantung Vida berdegup kencang saat dia berdiri di depan kelas yang penuh. Namun, saat dia mulai berbicara, rasa gugup itu perlahan sirna. Dia menjelaskan materi dengan jernih, menjawab pertanyaan teman-temannya dengan santun, dan menunjukkan kepercayaan diri yang tumbuh dari persiapan yang matang. Pak Hamdan, dosen yang dikenal tegas, memberikan apresiasi setelah kelas usai. Beliau mengingatkan bahwa seorang pendidik harus memiliki karakter yang kuat dan integritas yang tinggi. Pesan itu meresap dalam kesanubari Vida. Baginya, setiap kritik dan masukan dari dosen adalah bumbu yang akan mematangkan kemampuannya di masa depan. Kedisiplinan bukan hanya soal tugas, tapi juga soal menghargai waktu. Vida belajar untuk bangun lebih awal, mengatur jadwal dengan ketat, dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Dia mulai menyadari bahwa perubahan besar dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap harinya. Menjelang akhir semester, Vida dan Arisha duduk di taman kampus saat matahari terbenam. Mereka merefleksikan betapa banyak hal yang telah berubah sejak hari pertama. Vida merasa dirinya bukan lagi gadis pemalu yang ragu-ragu. Dia telah ditempa oleh tugas, presentasi, dan interaksi sosial yang mendewasakan pemikirannya. Perjalanan di UIN Sunan Kalijaga masih panjang, namun Vida telah menemukan arahnya. Dengan bekal ilmu, karakter, dan kedisiplinan yang terus diasah, dia siap melangkah lebih jauh. Vida tahu bahwa menjadi cahaya bagi orang lain membutuhkan proses pembakaran diri dalam belajar, dan dia siap menjalani setiap detiknya dengan syukur.